Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Haris beserta seluruh rombongan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, insyaallah semua yang hadir pada subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh iko awak sudah masuk tanggal 22 Sya'ban. Dari mana Ustaz tahu? Ada tertulis di belakang 22 Sya'ban. Siapa yang puasa hari iko 22 Sya'ban, apa kata Nabi? Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Itulah maka dikasih Ustadz air minum. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Siapa nan tak boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban? Orang nan memang indak terbiasa puasa, tak boleh puasa. Hampir berbuka kan? Tapi orang nan terbiasa puasa Senin Kamis, yang biasa puasa Daud, yang biasa puasa sunat ayamul bait 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, maka inya tetap boleh puasa. Siapa lain nan boleh puasa? Orang nan mengqadha puasa. Dulu Ramadan tahun lalu puasanya tinggal 7 hari. Di bulan Syawal hendak diganti, indak jadi. Asal hendak ganti, ada undangan makan. Asal hendak diganti, datang kuih lomak, ndak jadi puasa. Sampailah tahun niko, kalau sampai ndak digantinya puasanya lewat Ramadan, nyokonai 2. Pertama qadha, nang kedua fidyah. Fidyah kena lalai mengganti dari Ramadan ke Ramadan, maka ikolah kesempatan mengganti puasa. Hari ko 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bolehnya ganti puasa selama seminggu iko. Kalau niat mengqadha boleh. Boleh niat hari ko buya? Ndak boleh. Lah azan. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niat sesudah azan, sebelum zuhur. Pagi jam 9 tengok ke dapur, ndak ada makanan, ndak ada minuman. Kalau gitu ambo puasa sunat lah, boleh. Tapi dengan syarat dari azan subuh tadi memang ndak ada makanan apa-apa. Jam 8, jam 9 tengok ke dapur tak ada makanan. Ambo puasa aja lah, sah. Tapi puasa sunat, puasa qadha ndak bisa. Abang ndak makan, kata bininya, ambo puasa. Tapi lah 2 batang tadi rokok. Nggak bisa. Dari azan subuh tadi memang ndak ada masuk apa-apa, maka boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah melakukan itu. Nabi bertanya, ada makanan awak? Kata Nabi, ndak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu ambo puasa. Adapun puasa qadha
maka niatnya mesti sebelum azan subuh. Nawaitu sauma ghadin, ambo berniat puasa isuk, qadaan, mengganti puasa nan tinggal tahun lalu lillahi ta'ala. Maka kalau puasa hari Senin, niatnya qada dapat dua, qadanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. Tiganya dapat qada lunas, pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Sya'ban dapat. Karena Sya'ban kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ada bulan yang banyak dilalaikan orang, itulahnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban amal awak selama setahun diangkat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban kalah amal awak selama setahun diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kesimpulannya, yang kini sedang puasa, lanjutkan puasanya. Jangan ragu kalau ada orang bercakap melarang puasa. Yang ulun puasa, silakan sarapan pagi. Kabarnya subuh 22 Sya'ban iko ada puasa sunat. Yo, hari Senin. Bagi yang terbiasa, bagi yang tidak, maka silakan sarapan. 22 Sya'ban ko awak sarapan bersama di rumah masing-masing. Bisa dibuat sarapan bersama, tapi beko awak konai prokes, protokol kesehatan, 3M, memakai masker. Itu maka masker kau disangkui kan kau. Nah, boleh lopeh yo. Itu memanglah protokol. Maka tadi maju ke depan. Assalamualaikum. Buka. Soalnya direkam kok, ditonton orang. Tengoknya, apa ini tak pakai masker? Kau masker. Mencuci tangan. Bola cuci tangan tadi. Menjaga jarak. Itu maka tadi Pak Polisi mengambil gambar. Bahwa awak menjaga jarak di dalam. Itu. Maka tadi di awal Lambo sebutkan, yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Dandim, kata Ambo. Supaya apa? Supaya kalau Ambo ditangkok, iko sodonya kau naik. Tidak ada. Nyentaki lu apa-apa, gue sabit balik saja. Kalau balik Ambo tetap ceramah. Ambo biasa ceramah berdua sama kamera. Ambo pernah ke masjid kok kan? Dulu peresmian pemakaian pertama masjid kok tahun bukan masjid Iko. Iko pertama kali. Oh, masjid Aten. Banyaklah pokoknya Ambo ke Langgam kok. Pertama Ambo balik 2008, 3 boleh tahun yang lalu. Iko Ramadan yang ketiga boleh Ambo sesudah balik. Diundanglah oleh pegawai kantor camat Bukit Raya, orang Langgam. Rupanya orang Langgam iko tradisinya kalau nyoba kojo di kota, kalau dokek bulan Ramadan dibawanya ustad ke kampungnya. Itu orang Langgam. Kalau sukses di kota dibawanya ustad ke kampung. Bukan yang dibawa ke kampung tuh penyanyi dangdut. Maka Ambo ceramah di kantor camat Bukit Raya. Sesudah itu ditanya, bisa Ustadz Ambo bawa ke kampung? Di mana Pak? Di Langgam. Ayolah. Waktu itu jalan Niko belum ada, jembatan belum ada. Dari sana kamu naik ponton, nyebrang sungai, sampailah. Ambo waktu itu bawa balik Abdul Somad LCMA.
S1 sebelah kiri, S2 sebelah kanan. Ditanyalah dek orang langgam. Tradisi kami di kampung Eko, kalau ada orang meninggal, maka kami membayar solatnya yang tinggal pakai beras. Apa hukum membayar beras untuk orang mati? Ndak dapat menjawab. Ndak terbaca di LCMA tadi. Mohon maaf Pak, ambo ndak bisa jawab. Ambo bawa balik ke Pekanbaru. Itulah pertanyaan yang paling berkesan dalam sejarah ambo. Dek ndak dapat menjawab. Balik Pekanbaru, buka kitab balik. Buka. Dapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang bernazar, ambo bernazar iktikaf, sesudah inya bernazar matinya, maka iktikaf 1 malam itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7,5 ons beras. 1 mud. Ambo bernazar iktikaf 10 malam, mati, maka 1 malamnya 7,5 ons, berarti 10 malam 7,5 kilo. Fatwa Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau iktikaf 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembayang pun bisa dibayar 1 mud. Imam Syafi'i mengatakan 1 malam 1 mud. Datang Imam Al-Baghawi, berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i, kalau 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembayang pun bisa dibayar 1 mud, kata Imam Al-Baghawi. Datang Imam An-Nawawi, dituliskannya ijtihad mazhab Syafi'i ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Sesudah ambo tulis, ambo kirimkanlah ke Langgam tahun 2008. Tapi ambo tidak melaksanakannya. Ambo menyebutkan hukumnya. Bagi yang ingin melaksanakan silakan, tapi ambo tidak melaksanakan. Kenapa tidak buat? Ustaz tidak buat? Sebab kalau ambo buat, ambo khawatir banyaklah anak muda tidak mau sembahyang. Orang tidak sembahyang, bolehlah dioton ambo siapkan. Tapi kalau ada orang di Langgam, meninggal ayahnya, omaknya, lalu kemudiannya bayarkan beras bagi ke fakir miskin, perbuatan itu tidak salah karena ada dalam mazhab Syafi'i. Petang waktu ambo ceramah dengan orang dari Australia, nyo sedang S3 di Australia, mewawancarai ambo. Apalah yang paling berkesan selama Ustadz penceramah? Di TV pun pernah juga mau ditanya orang, selama Ustadz jadi penceramah apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah ketika saya ceramah ke Langgam dan ditanya di depan orang banyak, saya tak bisa menjawab. Itulah tentang masalah membayar sembayang pakai boleh. Maksud ambo, nanti waktu pertanyaan jangan susah lah macam itu. Oh, Langgam kok ngeri-ngeri pertanyaannya. Lah, Abi, siapa yang ingin puasa dari isuk Selasa sampai ke Ramadan? 2 syarat. Pertama, memang terbiasa puasa. Yang kedua, mengqadha. Silakan. Sekarang 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hari Senin muka. Senin muka seminggu lagi tanggal 29 Sya'ban. Apa yang dilakukan umat Islam 29 Sya'ban? Menengok hilal. Kalau bulan itu bule godang 5 boleh, namanya badar. Tala'al badru ala
bulan Badar namanya, bulan purnama. Tapi kalau bulan itu sabit namanya hilal. Hati-hati ibu-ibu yang nama lakinya hilal. 29 dicari-cari uang. Badar bulan purnama, hilal bulan sabit, menengok mengintip anak bulan. Pemerintah Saudi Arabia mengutus beberapa orang ulama untuk pergi ke gurun pasir menengok anak bulan. Raja Maroko namanya Raja Muhammad VI, anak dari Hasan II, cucu dari Muhammad V. Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V. Mengutus ulama ke gurun Sahara. Iko Maroko, di bawah Maroko ke Mauritania. Antara Mauritania dengan Maroko ada gurun namanya gurun Sahara. Padang tandus untuk menengok anak bulan. Nampaklah anak bulan, bersaksilah mereka di hadapan sultan. Wallahi, tallahi, billahi, kami sudah menengok anak bulan. Kalau tanggal 29 nampak anak bulan, berarti besok dilaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau tanggal 29 tidak nampak anak bulan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Begitu yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kok lagi tren gini kok? Mana dalilnya? Padahal kalau awak sabi dalil kan ya paham. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau bulan tertutup awan tak nampak, fa akmilu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Hari Senin 29 Sya'ban, pemerintah Republik Indonesia mengerahkan teropong dari Sabang sampai Papua. Dipasanglah teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman, di muka Masjid Ar-Rahman, di gedung paling tinggi. Sekarang sudah berubah, berpindah ke Tower Bank Riau Kepri menuju Syariah. Karena itulah tower paling tinggi dan merdu dulu, dipasang teropong di situ menengok anak bulan hari Senin 29 Sya'ban. Harga teropong kok 50 juta. Dari di Boli sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, asok aja nampak. Pasang. Esok 2-3 hari yang nak puasa, cubalah tengok di Facebook sama Instagram. Banyaklah orang mengirim gambar menengok anak bulan. Oh, di bawah. Nampak apa? Nampak apa, friend? Nampak gaji 3 boleh gitu. Kalau zaman dulu, zaman datuk nenek awak dulu, menengok anak bulan pakai kain tipis, kain jarang. Ada kain tipis dipakai potang-potang sore hari menengok anak bulan. Nampak orang saksi menengok anak bulan kok 2 laki-laki, namanya saksi tersumpah di Kementerian Agama. Dia lah bersumpah memang matonya menengok anak bulan, dan dipastikan matonya sehat, sudah diperiksa oleh dokter mato. Sebab banyak orang tua mengaku menengok anak bulan. Ambulan nampak anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Gugur, nampak. Sangkonya anak bulan. Mohon maaf nentu tua, mohon maaf. Mata mesti sehat, orangnya jujur amanah. Maka nanti awak dengar pengumuman dari Kementerian Agama berdasarkan pemasangan teropong dari Sabang sampai Papua, maka ada beberapa saksi kita tersumpah melaporkan bahwa melihat anak bulan, dengan ini besok ditetapkan puasa. Ambo tidak punya teropong,
ambo tidak punya ilmu, maka ambo paling selamat ikut keputusan Majelis Ulama Indonesia. Sebab kini di Indonesia banyak orang indak berilmu, indak punya teropong, bisanya menengok anak bulan dari dalam kelambu. Masuknya ke dalam kelambu, zikir. Besok puasa. Apa buya? Nampak amu tadi anak bulan. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, Allah nampak anak bulan. Ainya Ustaz Syariah. Ambo kula putui makrifat amulah. Apa kau juga? Awak yang pandai memandai menyuruh orang puasa, maka awak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai awak suruh puasa padahal Allah puasa, awak hanya ingin menunjukkan awak hebatnya, awak putui kajinya, maka awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat puang sosek gara-gara awak. Nauzubillah. Hidup ini yang awak cari adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi ambo tetap menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia. Awak tunggu, begitu diumumkan nanti hari Senin bahwa sudah ada yang nampak anak bulan, maka malam Selasa pun awak mulailah tarawih patamo. Sebab dalam bulan Qamariyah malam dihitung bukan dari jam 2 boleh malam. Yang dihitung dari jam 2 boleh malam itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan malam Qamariyah dimulai dari azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambo ingin menunjukkan ambo hebat juga azan. Muazin tadi itu kan mantap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun tengok. Siapa? Pokoknya anak muda yang azan. Maka habis sholat isya awak pun tarawih. Tarawih kalau tiap-tiap tahun awak buat. Tapi ada yang perlu diperbaiki. Bilalnya dari kini mesti membaca teks yang dibuatkan oleh alim ulama Pak Kua Majelis Ulama, buatkan. Ambolah sampaikan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan, buatkan teks Pak, supaya dibaca orang, disebar ke kampung-kampung. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Joleh makharijul huruf. Iko dipegang laku teh 10-20 tahun yang lalu yang kuyak-kuyak. Jadi entah apa-apanya. Semua berapi-api tanpa dibarengi ilmu yang benar. Di langgam itu tidak terjadi. Jadi di langgamku banyak alim ulama, banyak buya-buya. Tapi di tompek lain, ceramah itu akan diupload ke internet, ditonton ulang di seluruh Indonesia. Nyo akan mencari Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Tengoknya ditonton. Oh iya, kampung kami belum menulis, tulis, ditempel dinding, dilaminating supaya dibaca orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jelas salawat. Kok banyak di sebagian masjid. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Apa lah kata orang? Membentak-bentak Allah Subhanahu wa taala. Cubalah awak bawa proposal ke kantor bupati. Semen, kerikil. Kata Pak Bupati, panggilnya Satpol. Satpol,
kau campakkan ke sungai gitu. Cuba kalau awak lemah lembut, masjid kami ulun selesai, polu semen satu isak. Tengok dia baca. InsyaAllah selesai. Ini perlu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sepele, tapi ibadah kita, terutama kita sedang mendidik anak-anak kita. Cobalah anak-anak SMP itu dilatih jadi Bilal. Daripada anak SMP di belakang golak anak tuan arah, yo dilatih anak SMP menjelang seminggu kok. Awak hari pertama ya, hari kedua suaranya elok, suruhnya ke muka supaya dikasih tanggung jawab. Iko Bilal yang tahun 70, itulah saya bikin. Allahumma sholli. Awak nan iko sampai ndak akhir Ramadan juga. Iyo nambah selawat awak nan ragu. Bapak ibu boleh golak, tapi kalau inyo sakratul maut, awak bertanggung jawab. Nah, sesudah itu awak pun sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dilaksanakan Umar bin Khattab. Umar menengok orang sembahyang di masjid iko, di rumah iko, di tempat iko. Kata Umar, alangkah eloknya kalau awak satukan di Masjid Nabawi. Maka disatukanlah sembahyang tarawih itu di Masjid Nabawi. Yang kelah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Dibaca Ubay bin Ka'ab lah, satu malam satu juz. Nggak sanggup ikut Nabi. Nabi sembahyang tarawihnya 8 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, yusalli arba'an, 4 rakaat. Tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sebab hadis Nabi menyebut salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 1 salam. Ustaz Somad, salat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Iko dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ompek katanya. Kok ompek? 2 rakaat 1 salam, sesudah salamnya langsung toga. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung toga. Sesudah 4 rakaat barunya duduk istirahat lama. Dek apa duduknya lama? Sebab ayatnya panjang. Sepanjang apa? Nabi pernah mengkhatamkan Al-Quran semalam. Bayangkan itu panjang. Kalau dibuat kini, unjuk rasa masyarakat ganti imam. Maka pada masa Umar bin Khattab tidak sanggup masyarakat membuat yang dibuat Nabi terlalu lama, terlalu panjang. Akhirnya dibuatlah ayatnya pendek, tapi rakaatnya dibuat banyak. Itulah dia 20 rakaat. Pada masa Imam Malik bertambah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Tambah witir 39 rakaat. Tarawih kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya ketek, ayatnya sikit. Abid berdiri lama, togak lama, duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Duduk istirahat namanya tarwihah. Duduk lagi istirahat, duduk istirahat namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih.
Tarwihah, 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 tarawih. Tarawih artinya sholat dengan duduk santai. Kenapa duduk santai? Karena tegaknya lama, ayatnya panjang, urat-urat kakinya tegang, maka duduk santai. Jadi kalau sholat tarawih tak ada duduk santai, itu namanya sholat ngebut namanya. Duduk santai. Boleh imam membaca Fatihah satu nafas buya. Apa lo salah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa salah? Tapi joleh bacaan. Ada ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi seelok-eloknya ikut sunnah bil mad wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nama bacaannya waqaf. Kalau menyambung wasal. Jaga makharijul huruf. Ini penting awak saling mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Kata Bilal. Kini ada pula yang menyabik tidak perlu pakai Bilal. Apa pakai Bilal? Tegak aja langsung. Bilal itu perlu. Sebab makmum di belakang banyak nan lupa. Kok tarawih apa witir? Tarawih bertanya semua. Tarawih apa witir? Ampun dah ingin. Maka Bilal mengingatkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kata Bilal, sallu salatal witri salasa rakaatin azabakumullah. Oh, witir. Yang tak pakai Bilal bertanya jamaah di belakang, Pak Imam, ikut witir apa tarawih? Witir 3 rakaat. Mana nan elok bunyinya daripada imam witir 3 macam pramuka gitu. Witir 3 siap. Kebetulan ada Pak Babin Kamtipmas di belakang. Witir 3 kata imam siap gitu. Kan elok pakai Bilal. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Habis salat tarawih 23 rakaat, witir seelok-eloknya 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Mazhab Syafi'i. Kalau tidak dibuat 3 rakaat, 1 salam indak pakai tasyahud. Mana yang afdal? 2-1. Kenapa 2-1 afdal? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali, maka lebih utama 2-1. Sesudah sembahyang tarawih, awak pun tadarus, membaca Quran surang, dars. Awak baca surang, awak salah surang, awak sosek surang, masuk neraka surang. Maka selama ikut bacaan awak tak tahu bacaan kita salah, maka awak pun tadarus. Mungkin bacaan nambah salah, dipakailah Quran. Nama Qurannya As-Somad. Bisa pula Quran dilanggam ke Quran As-Somad. Mantap. Baca Quran. Siapa dulu baca? Dek Ustaz Abdul Somad hadir. Ustaz lah dulu baca. Ya. A'udzubil. Bukan ju Pak. A'udzu. Zal. Ujung lidah di ujung gigi. Zal. Banyak yang tak bisa membedakan mana za, mana za, mana wa, mana ja. A'udzu.
A'udzu billahi minas syaiton. Apa pula syaiton? Shin. Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan ton. Bo. Lama-lama dek 2-3 kali dibuai tahu tutup Quran balik merajuk. Sakit hati. Tidak siap mental tadarus. Maka ambo tahu tadarus. Lama-lama mengamuk. Tidak tahu kalian ambo kau siapa? Ambo kau ustad mah, profesor doktor LCMA di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan doktor. Tidak tahu kalian ambo kau lama di Arab. Buya, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lebih. Tidak tahu kalian janggut yang mau kau panjang. Kambing lebih panjang janggutnya lebih. Ngaku tadarus adalah kita merasakan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Duduk awak 10 orang, duduk awak di siko 10 orang. Satu lembar surang baca. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Jam 10 matikan mikrofon, jangan lagi keluar karena mengganggu orang. Besok dia mau bangun sahur. Rapatkan dengan Pak RT RW. Iko jam 2 malam masih lagi suara mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2 malam. Uang besok nak masak sahur, nak masuk kerja, mau masuk kantor, mau masuk banyak pekerjaan, nak menakik gotah, nak memanen sawit, mengutip brondol. Jam 2 malam mikrofon melau-lau masuk ke dalam masjid. Apa jam 2 malam? Siapa mengaji jam 2? Rupanya CD. Tidak lurang jam 2. Ini semangat berapi-api yang tidak dibarengi ilmu. Jam 10 tutui istirahat. Kenapa cepat tidur bulan puasa? Supaya awak bisa tahajud. Jam 10 lolo, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam lolo cukup. Jam 3 bangun, mandi. Sesudah mandi apa yang dilakukan pertama? Salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, salat sunat taubat. Awak banyak dosa. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Papa kata bini, adik ikut jadi makmum ya. Jangan, solat sendiri lebih afdol. Upanya tak dapat jadi imam. Latihanlah seminggu kau. Dari seminggu kau latihan. Ayatnya tidak usah banyak-banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kenapalah abang ni baca Quran tiap malam ayatnya kulhu tak pindah-pindah? Dengarkan ceramah Ustaz Somad. Ada seorang sahabat Nabi salat dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu Allah tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang ayatnya tak ganti-ganti, kulhu. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kulhu Allah itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Maka malam tadi dia sudah khatam Quran berkali-kali. Ini dalil bagi yang ulun dapat surat lain. Baca aja kulhu wala balik. Kulhu. Tak salah, ada hadisnya. Ada satu lagi imam, setiap sebelum ayat panjang bacanya kulhu. Dipanggil Nabi. Wah angde apa kalau sembahyang kulhu. Inni uhibbuha. Aku cinta kepada kulhu.
Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah membuat engkau masuk surga. Makin yakin dengan kul huwa kan? Sebelum dapet surat lain, tidak salah. Banyak bapak-bapak yang mulai jadi imam latihan sekarang, nanti malam tahajud 8 rakaat. Sesudah itu jangan witir lagi, karena tadi sudah witir lepeh tarawih, maka jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Sesudah itu barulah awak makan sahur. Habis witir menunggu makan sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Seelok-eloknya banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sesudah itu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Agak 1 kali. Yang punya tasbih elok 2-3 kali pergi umrah, tasbih 5. 5-5-nya tergantung di motor. Apa? Boleh tasbih 1 kali. Istighfar 1 kali. Selawat 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Ustaz, la ilaha illallah berapa kali zikir Ustaz? Oh, kalau kami jangan tanya. Kami 1 hari 50.000 kali. 1 hari. Yang menyuruh siapa? Orang Langgam, Buya Somad. Waktu ambo bersuluk tahun 2007 boleh bulan Januari ambo bersuluk. Dimandikan deh Buya Somad. Dibalutnya pakai kain kapan, ambo sangko matilah. Rupanya di Langgam kok asal terbit matahari berbunyi jam. Tidak, itu terbit matahari. Tapi awak ndak boleh langsung sembayang waktu terbit matahari kok. Sebab apa? Sebab waktu matahari terbit setan datang mengiringi matahari. Kok matahari kok bule. Waktu matahari kok naik, datang setan mengiringi matahari. Kok matahari? Datang setan. Kata setan. Kok lambang setan kok? Kok nanti kalau ada menantu ibu, apa kabar mam? Kata. Itu menantu setan tuh. Berapa lama matahari itu dibayangi setan? Setinggi qaidaramhin, setinggi tombak. Ikut tombak tombak. Setinggi tombak. Ikutnya. Itulah yang waktu dipakai menyembah matahari. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun. Maka tidak boleh sholat ketika terbit matahari. Lewatkan 12 menit. Lewatkan 12 menit. Baru nanti awak sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. Esok bulan puasa kalau bisa tiap-tiap hari buat. Habis sholat subuh, pengajian, baca Quran, zikir sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit. Lewat waktu setan duk setan. Baru sholat sunat isyraq. Nanti awak sama-sama sholat sunat isyraq. Bapak ibu jamaah, pengajian sudah selesai, sholat sunat isyraq. Begitu sodonya sholat sunat isyraq, ambo pun kalau masuk motor. Ambo sembahyang jadi minta. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Pakai qaf, isyraq terbit matahari. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari, tunggu 12 menit, lewatkan waktu tanduk setan, yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Kini tidak bisa haji umrah, banyak duit tidak bisa haji umrah, covid. Maka awak bisa dapat pahala haji dan umrah subuh berjamaah. Perlu kita makan sahur, tasaharu, bersahurlah. Yang tak mau makan sahur tetap
jur'atan minal ma, walaupun seteguk air. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sesudah itu seteguk air. Ibu enggak makan sahur? Enggak, diet. Diet, enggak makan sahur. Bapaklah makan sahur, anak-anak makan sahur, ibu tak makan sahur. Rupanya sahur sama siang dijamaknya waktu berbuka. Habis 3 kuali. Makan sahur sunnah. Tak mau makan sahur seteguk air. Sampailah mengunyah sampailah terdengar imsak. Imsak 50 ayat sebelum azan subuh. Ditetapkan 50 ayat itu 10 menit. Berbunyi sirine. Baterai habis. Ndak ada imsak di Maroko. Ambo 2 tahun di Maroko ndak ada imsak. Imsak itu mazhab Syafi'i. Maroko mazhab Maliki. Orang Maroko ndak ada imsak. Nya langsung azan subuh itu berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis suara muazin. Dia makan kolak. Waktu azan subuh itulah berhenti. Disitulah gua baru paham hebatnya mazhab Syafi'i. Pas sedang azan kami makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak sedang makan. Ndak ditolan puasa batal, ndak dimuntahkan sayang. Hebat mazhab Syafi'i. 10 menit sebelum azan mulut sudah bersih, imsak elok. Tapi kalau terlambat terjago pas sedang imsak, maka silakan makan. Lolok ponek betul terjago. Ambil ke dapur, masukkanlah sambal belacan, potai, blender. Bisu nawaitu sauma ghadin an adai. Enggak sampai mengunyah leh. Kok 10 menit. Jadi imsak itu lampu kuning, bukan lampu merah. Lampu merah stop. Kalau sudah azan, tekunyah, tetolan, ndak ada guna puasa, batal. Tapi kalau imsak masih oke. Waktu yang paling tepat waktu RRI, Radio Republik Indonesia. Topekkan jam awak, jam RRI. Kalau berpedoman pada azan, kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang imsak itu mau saja iko. Alhamdulillah masjid awak ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak dan syuruk. Coba tengok imsak. Ompe 7. Subuh ompe 5:07. Hebat. Langgam kau bukan main. Jamnya tengok. Di tompek lain kalau jamnya bentuk iko, itu jendela-jendela tuh mesti 2 lapis bosinya. Kalau enggak kena cuy. Masjid Langgam tengok. Jendela enggak berke bosi. AC-nya ado, tapi enggak hidup nampaknya. Udah usah awak bahas. Awak kau ramai jadi enggak terlalu. Sesudah itu barulah awak puasa. Rubba sha'imin, berapa banyak orang puasa laisa lahu min siyami, indak dapat apa-apa puasa ilal ju', puasanya cuma lapar saja. Kenapa puasanya cuma lapar? Karena tidak menahan mata, tidak menahan lidah. Asik mencakap apa cito bini sianu itu laki bini sianu laki sianu anak sianu lantu sianu. Nah kalau ada orang nak mengajak awak bercito itu, elok awak banyak-banyak berselawat. Bu, kabarnya anak sianu laki sianu bini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya anak sianu laki sianu bini sianu.
Usah habis palo puasa awak. Saya cakap juga. Nanti habis terawih awak bahas. Mati awak, habis palo puasa awak diambil sana orang yang kita bicarakan aibnya. Tuba liman shaghalahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, sampai tak sempat memikirkan aib orang lain. Pagi, petang, siang, sampailah sore. Rasanya jam 2 siang itu sodonya ingin dimakan. Jangankan kurma, putih sawit macam kurma nampak. Motor orang merah macam semangko nampak. Jilbab hijau nampak macam buah melako. Air sungai di tepi sungai dilanggam macam es cendol nampak. Makanan sepanjang meja makan. Tapi begitu masuk 2 teguk air, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan 2-3 kurma, mana hawa nafsu dahaga tadi? Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu luar biasa. 30 hari kita sedang diajarkan mengendalikan hawa nafsu. Lalu kemudian sesudah itu jangan makan banyak-banyak. Diminum es banyak-banyak, akhirnya radang tenggorokan, akhirnya batuk. Ambo memang tak minum es, sebab ambo kalau minum es suawa ambo hilang. Kalau suawa ambo hilang, gimana nak ceramah? Maka memang ambo hindari es. Maka waktu COVID petang memang tak minum es. Ambo sudah jelaskan dari mulai tanggal 22 sampailah habis Ramadan, sampailah berbuka, sampailah untuk ceramah tentang zakat fitrah, solat Idul Fitri. Tak bisa ambo jolehkan kini sebab awak masih banyak program. Ambo jawab pertanyaan-pertanyaan.